BPRI. Yang kedua, memorinya Bung Tomo udah baca? Belum. Ada juga itu memorinya Bung Tomo, dan ada memoirnya istrinya Bung Tomo, Sulistina Sutomo. Itu bikin memoir juga. Itu bisa digambarkan, kita dapat gambaran BPRI itu seperti apa. Terus di sini juga ada, Mas. Mbak, ini kalian foto aja bisa. Kalau memoirnya Jasin Enggak ada kaitannya. Polisi dia. itu beda jauh isinya. Beda jauh, nggak ada kaitannya. Pak Yasin juga tidak ada di lokasi saat perobekan bendera. Dia nggak ada di situ sendiri. Di Bung Tomo memoirnya ditulis karena dia ada di lokasi. Tapi dia jujur ngomongnya. Saya datang terlambat ketika masa udah hampir membubarkan diri. Kalau yang gudang senjata kan Mbak Ahmad juga pernah ngeklaim kalau dia yang menemukan gudang senjata. Iya. Waduh, klaimnya banyak beliau. Sebentar, radio itu mana ya? Tabel yang kemarin. Tabel. Berpikir lagi kita. 237. Tapi di sini Kirim ke Putitinai. Ke grup kita. itu loh masing-masing. Ya, tujuannya ke sini tuh cari yang apa? Sesuaikan. Ini masuk ya. Ini di sini juga ada kutipannya pidatonya Ketut Tantri. 252, 237 sampai 252 di fotonya aja. Sampai 252. Ini banyak yang terakhir. Tujuannya kan ini sih. Di rumahnya gampang ditemukan ada benderanya. Iya, nggak pernah saya turunkan itu. Malah jadi penanda ya. Iya. Kalau bula ya tak ganti. Sampai 252 Sudah. Ya udah nanti dibacain aja. Itu secara umum BPRI awal terbentuknya. Kalau mau detail ya itu apa? Memoir. Kalau memoir itu kan pengalaman pribadi seseorang. Mereka detail nuliskannya. Kayak apa? Kalau menjelang peristiwa 10 November nih Bapak. Nah. Setelah ada pamflet itu diturunkan, itu kan terjadi bentrok antara rakyat Surabaya sama Inggris kan, sama sekutu kan Bapak. Nah itu kan belum terjadi perang, berarti itu perang dingin. Iya, bisa dibilang seperti itu. Ini pamfletnya tanggal berapa? 27. Iya, 27. Sebelumnya itu ada yang menarik, pernah baca memorinya PRS Mani nggak? PRS Mani ini
dia pasukan India. Inggris kan punya pasukan India juga Iya. yang datang. Perez Mani ini menggambarkan kayak gini suasana di Surabaya ketika dia turun. Jadi dia bukan orang Indonesia, bukan orang Inggris, tapi orang India. Jadi ada di tengah-tengah lah istilahnya. Walaupun dia ikut bertempur dan yo fight sama orang-orang Indonesia, tapi sebenarnya mereka ini ragu-ragu juga gitu. Orang-orang India ini karena mereka sama-sama orang jajahan. Mereka orang jajahan yang digunakan sebagai tangannya Inggris. Ketika mereka nyampe, dia menuliskan seperti ini. Suasananya itu sudah sangat tegang. Kota itu dipenuhi coretan-coretan dan yang menggetarkan hati kami adalah ada tulisan besar di dinding Azadi Yakun Rezi. Itu bahasanya dia. Yang artinya adalah kemerdekaan atau pertumpahan darah. Dan itu menggetarkan mereka dan mereka punya secara psikis mereka sudah ditantang secara langsung. Mereka tahu ada kami gitu. Orang-orang India. Pasukan India, Pakistan ya. Itu setelah 27 menjelang 10 November. Itu 25-nya. Ketika mereka baru datang, baru menginjakkan kaki di Surabaya. Itu seperti itu. Dia menuliskan suasana sangat tegang. Tetapi kami masih bisa makan bareng di warung-warung. Dia nulis seperti itu. Dia nggak nulis soal mabuk-mabukan, nggak. Itu buku beda lagi. Bukunya Fighting Cock. The Fighting Cock itu nulis sebelum tanggal 27 itu sampai orang Indonesia dan orang Inggris mabuk-mabukan bareng yang mau perembangan. Jadi suasananya ya tegang, tapi ya tidak terjadi kontak senjata, tidak. Ya itu ketika pamflet turun itu bisa dibaca di bukunya siapa sih judulnya Surabaya Sacred Territory, Frank Palmos. Frank Palmos itu menuliskan percakapan antara Malabi sama asistennya. Ketika asistennya nanya, Pak, ada pamflet turun yang isinya seperti ini. Malabi bilang, ya saya tahu. Terus langkah apa yang akan Bapak lakukan? Ikuti perintah pamflet. Tapi Bapak sudah berjanji ke orang Surabaya. Kan ketika dia datang ada perjanjian, nggak akan ganggu senjatanya orang Surabaya. Tapi Bapak sudah berjanji sama orang Surabaya. Malabi membentak, komandannya saya atau kamu? Itu menunjukkan bodohnya Malabi. Dia nggak ngerti dan sebenarnya Malabi itu bukan jenderal lapangan, dia orang administrasi. Tapi ketika perang dunia udah berakhir, dia pengen punya pengalaman di daerah konflik. Dia belum pernah punya pengalaman sama sekali. Terus habis itu Malabi meninggal gara-gara Iya, dia terbunuh akhirnya. terbunuh. Itu baru itu menjelang setelah 31 Oktober sampai 10 November itu suasana Surabaya kayak gimana? Semuanya memoir itu ini menyebutnya sebagai masa yang tenang sebelum badai. Iya. Jadi suasana tenang tapi sangat tegang karena kita melihat Inggris berangsur-angsur datang di pelabuhan. Bayangkan yang fase pertama yang perang 3 hari itu cuma 5.000. Setelah fase kedua jumlah totalnya 30.000. Wah, banget itu. Oh, berarti itu datang berturut-turut. Iya, bergelombang datang terus. Kapal ya Bapak Inggris itu kan? Ya kapal. Dan datang semua akhirnya kan. Kekuatannya darat, laut, udaranya dilibatkan. Kalau yang perang 3 hari kan cuman darat aja. Kalau dari cerita-cerita itu waktu itu yang ibu-ibu, anak-anak yang masih kecil itu di mana, Bang? Diungsikan. Disuruh mengungsi. Berarti Surabaya itu benar-benar kosong. Ya. Tinggal pejuang-pejuang. Pejuang, dapur umum nggak bisa kosong.
Dapur umum siapa yang mengelola? Budar, namanya Budar Mortir. Ada catatannya di sini, ada juga Budaria. Budar ini warisannya sampai sekarang itu ada Panti Jompo, Panti Breda, Hargo Dedali, masih ada sampai sekarang. Jadi dulu Budar ini kalau sama tentara pelajar, Budar ini sangat dekat. Udah semua anak tentara pelajar itu dianggap anak-anaknya Budar semua. Budar ini Orang aktif. asli Surabaya. Iya. Pak Di. Iya, namanya Budaria. Punya sebutan Budar Mortir. Karena orangnya Inang. Oh. Inang. Nah, kalau di suasana di dapur umum, kalau ada yang lambat-lambat dia marah-marah dilempar pakai Kinangnya itu sisi mortir. Nah itu kena mortir Budar, panggilannya Budar Mortir. Budar ini kemudian di tahun 70-an itu ketika ya pelaku veteran udah mulai tua ya, yang suaminya udah meninggal, gugur dulu, terus nggak ada yang jaga, nggak ada yang ngerawat, akhirnya sama Budar dikumpulkan bikin Panti Breda itu. Sampai sekarang masih ada, dan di Panti Breda itu ada fotonya Budar dipasang sebagai sosok pendirinya. Itu Budar ya. Terus yang situ si kemana? Ya, Sidoarjo, Mojokerto, Saudara-saudaranya. Gresik, iya. Waktu peristiwa itu tuh banyak yang mati kelaparan atau mati karena bertempur dulu? Kalau kelaparan kok saya nggak pernah dengar ya. Ya makanan memang sulit, tapi logistik itu bisa dijaga terus sama Budar. Walaupun mundur. Kalau mati ya pertempuran ya banyak. Waktu pengungsian dulu rumah sakit utamanya kan di Simpang. Yang sekarang Delta Plaza sama Monumen Kapal Selam itu. Oh, okay. Itu dulu rumah sakit umum pusatnya Surabaya. Gede di situ, rumah sakit Simpang. Dari situ ke stasiun Gubeng kan dekat. Okay. Cuma nyebrang sungai aja kan. Iya, betul. Itu waktu Inggris semakin mendekat dan pasien-pasien diungsikan, subuh itu stasiun Gubeng dibombardir, ditembaki dari pesawat sama Inggris. Iya. Dan itu kalau adik datang ke sana, di atasnya stasiun Gubeng kan ada jembatan. Yang jembatan lama ya, bukan yang baru, kan ada yang baru, ada yang lama. Yang lama railingnya besi, jalan kaki kalau naik mobil nggak akan kelihatan. Itu banyak bekas lubang-lubang tembakan di railing besinya. Itu banyak itu yang gugur, dan peristiwanya tak tulis di bukuku yang kecil itu, yang nah. Berarti Budar ini tuh memberikan logistik ke semua penduduk pejuang Surabaya, Bapak? Enggak. Terutama pejuangnya. Rata-rata pejuang tuh umur berapa, Bapak? Atau semua kalangan? Mulai anak-anak SMP. Tentara pelajar itu mulai SMP. Yang di bawah itu, yang SD itu banyak yang dijadikan kurir. Ada kurir yang orang yang kalau cerita bagus, Pak Ide Subagja, tapi meninggal tahun kemarin. Dia tokoh wartawan. Dia cerita wapi deh, runut gitu. Orangnya sampai umur tuh 80-an tuh masih sering ngisi seminar. Iya. Jadi ingatannya bagus.
dia sepedaan dari Surabaya ke Mojokerto